ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jenis tata ruang: 1. Sistem, terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. 2. Fungsi utama kawasan, terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Jenis-jenis tata ruang: 1. Sistem, terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. 2. Fungsi utama kawasan, terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. 3. Wilayah administratif, terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. 4. Kegiatan kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan. 5. Nilai strategis kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Rohmanto, berasal dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan tata ruang yang didasarkan pada wilayah administratif. Ada 4 perencanaan. Yang pertama, perencanaan wilayah. Yang kedua, perencanaan tata ruang nasional. Yang ketiga, perencanaan tata ruang kabupaten. Yang keempat, perencanaan tata ruang provinsi. Saya akan menjelaskan perencanaan wilayah dan perencanaan tata ruang nasional. Perencanaan wilayah adalah menganalisis kondisi saat ini, mengembangkan berbagai faktor manajemen yang relevan, dan menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Alasan dibentuk perencanaan wilayah. Alasannya yang pertama, kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan. Yang kedua, kesalahan perubahan yang dieksekusi di lapangan sering tidak mudah untuk diubah dan diperbaiki kembali. Yang ketiga, lahan diolah di sekitar untuk manusia dan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan perencanaan wilayah ini untuk meningkatkan kehidupan yang lebih aman, nyaman, dan efektif. Dan tahap akhirnya dibentuk rencana untuk menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah dan swasta. Kemudian yang kedua, perencanaan tata ruang nasional. Perencanaan tata ruang nasional adalah seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang laut, ruang udara, ruang darat, beserta ruang yang berada dalam bumi berdasarkan perundang-undangan yang diatur dalam tata ruang nasional. Kemudian tujuan tata ruang nasional ini ada 5. Yang pertama, mewujudkan tata ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, dan berkelanjutan ke generasi ke generasi yang akan datang. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan pertahanan dan keamanan yang dinamis dan integrasi nasional. Maksud integrasi nasional adalah menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan dari suatu negara
disatukan kembali sehingga terwujudnya keselarasan dan keserasian. Yang keempat, memanfaatkan daya manusia. Yang kelima, keterpaduan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana tata ruang wilayah provinsi. Jadi itu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memperhatikan penjelasan perencanaan wilayah dan perencanaan tata ruang nasional. Mungkin ada kesalahan yang menurut Anda itu salah, dan milik saya pribadi kesalahan tersebut. Dan kebenaran yang saya jelaskan itu semua milik Yang Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah provinsi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada A. Rencana tata ruang wilayah nasional, B. Pedoman bidang penataan ruang, C. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat A. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi, B. Rencana struktur ruang wilayah provinsi, C. Rencana pola ruang wilayah provinsi, D. Penetapan kawasan strategis provinsi, E. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, F. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk A. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, B. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, C. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, D. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antar wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor, E. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, F. Penataan ruang kawasan strategis provinsi, D. Penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 tahun. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, B. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, C. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Nur Wahid, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan memperkenalkan permasalahan dengan penataan tata ruang wilayah. Di Indonesia merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari pulau yang dikelilingi oleh lautan. Dengan demikian, wilayah Indonesia yang masih di kota-kota yang berada di pulau-pulau, sehingga penyebab permasalahan dalam tata ruang wilayah itu tidak adanya ketegasan hukum seseorang melanggar tata ruang. 2. Perencanaan tata ruang disertakan dengan perencanaan pembangunan. 3. Perencanaan tata ruang yang lebih banyak keputusan di politik. 4. Belum semua di daerah Indonesia yang menerapkan tata ruang wilayah dan yang sesuai dengan RT RW provinsi. 4. Solusinya yaitu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mengacu pada UU nomor 26 tahun 2007 yang menjelaskan tentang penegak sanksi dan pelanggar dihukum. Demikian dari penjelasan demikian penjelasan saya. Kalau ada salah mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyati Wulansari dari kelas 12 IPS 1, akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan permasalahan tata ruang di Indonesia sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan upaya penanggulangan permasalahan tata ruang kota di Indonesia. Berikut ini upaya pemerintah dalam penanggulangan permasalahan tata ruang kota di Indonesia. 1. Penasihat dilakukan oleh Ditjen Penataan Ruang dengan mengirimkan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses penataan ruang, sesuai kebutuhan daerah untuk memberikan arahan-arahan dan alternatif secara profesional berkaitan dengan ragam permasalahan penataan ruang dihadapi oleh masing-masing daerah. 2. Pendampingan dilakukan bila pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia, sehingga membutuhkan bantuan tenaga ahli teknis penataan ruang dari pemerintah pusat untuk membantu rencana tata ruang maupun dalam proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kerjasama pendanaan dilakukan bila pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan, namun memiliki sumber daya manusia yang cukup di bidang penataan ruang, sehingga bantuan teknis yang dibutuhkan dari pemerintah pusat hanyalah bantuan bagi kerjasama pendanaan. Penyusunan